Oke, akan saya lanjutkan ke flowchart, penjelasan dari flowchart. Dalam folder flowchart, saya memiliki satu folder, itu subproses, dan satu file, yaitu flowchart dari aplikasi kita, yaitu Karapan Sapi. Belum saya ganti nama, maaf. Oke, saya buka untuk flowchart Karapan Sapi. Maaf, nggak tahu namanya. Ya, gimana ya? Oke. Anjing buka ini. Langsung ini. Oh iya, ini. Oke, untuk flowchart Karapan Sapi, secara garis besar ini adalah flowchart utama dari sistem kita. Yaitu sebenarnya flowchart ini sangat besar ya. Oleh karena itu saya buat sub proses dari flowchart yang besar ini. Oke, saya untuk flowchart sendiri akan saya jelaskan. Untuk alur pertama, tunggu sebentar. Untuk yang kotak terdapat garis ini, dia memiliki flowchart tambahan yang saya senyapkan pada folder subproses. Jadi di sini yang memiliki flowchart tambahan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Oke. Malas ngitung. Untuk awal program kita, apa itu start? Oke, saya akan jelaskan apa itu start. Dalam IT, dalam satu flowchart, untuk awal program diberikan start, untuk akhir program diberikan end. Kan aplikasi itu sudah selesai, atau alur dari sistem itu sudah selesai. Oke, untuk awalan yaitu start. Sebenarnya aplikasi kita gitu ada itu ya, scanner, QR scanner. Oke. Untuk QR scanner, kenapa saya nggak masuk ke sini? Karena sini adalah alur dari sistem, bukan dari alur bagaimana cara mendapatkan sistem itu sendiri. Otomatis untuk scanner ikut di luar dari sistem. Oke, untuk sistem itu sendiri, pertama adalah start. Untuk sistem, dari rancangan saya, untuk agar kita bisa masuk, kita harus login. Yang di sini, panah di sini merupakan alur yang bisa kita lalui. Contoh, kita dari awal kita harus login. Ketika ada dua pilihan kan, pada awal memulai aplikasi kita bisa login lurus, kita bisa login, terus ada cabang lagi kita bisa register. Ketika tidak bisa login atau belum punya akun, kita harus register. Setelah register kan sukses, lalu kita kembali ke login, ke halaman login, dan ketika sudah berhasil login, kita akan dialihkan ke beranda. Oke, saya akan jelaskan kenapa ini bangunannya jajar genjang, kenapa ini persegi panjang. Secara simpel saja, jajar genjang di sini adalah merupakan tampilan ataupun output dari sistem sebelumnya. Untuk persegi panjang ini merupakan proses ataupun proses dari sistem yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Dan untuk jajar genjang merupakan tampilan atau output yang bisa kita lihat, seperti beranda kan bisa kita lihat. Oke. Langsung. Oke. Dari beranda kita memiliki berbagai fitur. Dari Grab Movie, Grab Souvenir, Grab Traveling, Grab Memories, Grab Culinary, Grab News. Oke. Pertama kita membahas Grab Movie yang merupakan fitur utama dari aplikasi kita. Ketika kita masuk ke menu Grab Movie, akan ada
akan ada 3 menu lagi, yaitu streaming. Untuk streaming garapan sapi, untuk melihat jadwal dari garapan sapi, dan untuk membeli tiket dari garapan sapi. Untuk streaming garapan sapi, ketika kita masuk akan ditampilkan list streaming dan akan bisa melihat streamingnya. Untuk jadwal garapan sapi, kita akan ditampilkan list dari jadwal garapan sapi yang akan tersedia atau yang akan diadakan. Oke. Yang ketiga yaitu beli tiket garapan sapi. Di sini ada flowchart tambahan nanti, ya karena di sini adalah bangunan persegi panjang yang memiliki garis. Dia memiliki sub proses yang akan dilakukan di folder nanti. Oke, untuk yaitu ketika masuk crop movie ada 3 pilihan. Oke. Dan setelah kita milih, sistem itu selesai karena langsung masuk ke N. Oke. Yang ke fitur kedua yaitu crop souvenir. Nah, di sini untuk crop souvenir akan menampilkan souvenir atau daftar souvenir, dan kita bisa memesan souvenir dan akan diantar ke alamat kita melalui GPS. Oke, singkat saja. Fitur kita yang ketiga yaitu crop traveling. Di sini di crop traveling memiliki dua pilihan, yaitu lokasi penginapan dan destinasi wisata. Di lokasi penginapan kita bisa memesan penginapan. Kita juga bisa memesan transportasi ke penginapan melalui driver kita. Oke. Kenapa saya bikin 2? Karena untuk memesan penginapan kita harus booking dulu, habis itu kita ke sana. Oke. Untuk kita di lokasi penginapan kita juga bisa cuma melihat saja. Setelah itu nggak ngapa-ngapain, selesai. Nggak memesan atau nggak booking dari penginapan. Dan yang kedua, menu kedua dari crop traveling yaitu destinasi wisata. Di sini kita memiliki 2 opsi. Kan di sini memiliki dua cabang dari alur destinasi wisata. Yang pertama yaitu memesan transportasi ke destinasi wisata maksudnya, atau kita cuma bisa melihat destinasi wisata tersebut atau daftar destinasi wisata tersebut dan sistem selesai. Oke. Fitur aplikasi kita yang keempat yaitu crop memories yang berisi dokumentasi sejarah garapan sapi. Di sini kita bisa memasukkan video ataupun foto ataupun teks yang akan disimpan ke database dan bisa ditampilkan ke sini. Jejer genjang merupakan ini maksudnya jejer genjang ini adalah grafis atau yang bisa dilihat secara kasat mata. Oke. Fitur yang ke 1, 2, 3, 4, 5 yaitu crop culinary. Apa itu culinary? Yaitu merupakan daftar atau list referensi makanan atau jajanan khas Sumeneb. Di sini kita bisa melakukan 2 opsi karena di sini memiliki 2 cabang, yaitu yang pertama pemesanan kuliner bisa diantarkan ke lokasi yang akan kita set. Yang kedua cuma melihat list referensi aja, selesai, gitu aja. Oke, fitur kita yang terakhir yaitu crop news. Apa itu crop news? Yaitu merupakan daftar informasi seputar garapan sapi. Yaitu ini akan ditampilkan informasinya berupa jejer genjang. Yaitu grafis tampilan aplikasi kita lah. Yang jejer genjang merupakan tampilan yang akan ditampilkan dari aplikasi kita yang bisa dilihat secara kasat mata. Dan aplikasi selesai. Sekian untuk flowchart besarnya. Habis ini saya jelaskan subproses. Kalau enggak juga nggak apa-apa.